9 negara Asia bisa lolos Piala Dunia 2026, Indonesia termasuk. Jay Itzes yakin, timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Belum perkuat timnas Indonesia, Justin Hubner antar Cerezo Osaka ke puncak Liga Jepang. Timnas Indonesia harus waspadai salah satu pemain Qatar di Piala Asia U23. Mengejutkan, media Irak sudah prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sembilan negara Asia bisa lolos Piala Dunia 2026, Indonesia termasuk. Pelatih Shin Tae-yong menilai peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap realistis. Meskipun slot untuk Asia bertambah, dia tidak ingin berimajinasi terlalu jauh. Piala Dunia 2026 akan memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim. Ini berarti lebih banyak kesempatan bagi negara-negara Asia. Alokasi untuk KFC naik menjadi 8,5 tempat, memberi Indonesia harapan lebih besar. Saat ini, timnas Indonesia berada di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berada di posisi kedua di grup F. Timnas Indonesia masih perlu satu kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga dan ke Piala Asia 2027. Untuk langsung lolos ke Piala Dunia, mereka harus menjadi juara grup di putaran ketiga, yang akan menjadi tugas berat menghadapi lawan-lawan kuat Asia. Shin Tae-yong menyadari tantangan ini dan tetap berfokus pada membangun tim. Meskipun belum banyak bicara soal peluang di Piala Dunia, dia melihat kemajuan signifikan setelah prestasi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kontrak Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia berakhir bulan Juni 2024. Perpanjangan kontrak akan tergantung pada pencapaian mereka di Piala Asia U23 2024. Jay Itzes yakin, timnas Indonesia bisa buat kejutan seperti Maroko. Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, berbicara tentang kemajuan sepak bola di negeri ini, yang telah menunjukkan prestasi gemilang pada awal tahun ini. Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Prestasi tersebut diikuti dengan kemenangan atas Vietnam dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akibatnya, peringkat Indonesia melonjak 8 tingkat dalam klasemen FIFA terbaru. Jay Itzes masih teringat dengan jelas momen ketika timnas Indonesia bertanding melawan Vietnam. Pertandingan yang digelar pada 21 Maret lalu dihadiri oleh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Atmosfer tersebut memberikan semangat luar biasa bagi pemain, terutama ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaan bersama supporter. Momen seperti itu sangat berkesan. Suara yang luar biasa dari puluhan ribu pendukung memberikan saya banyak energi, kata Jay Itzes. Menurut Itzes, kekuatan timnas Indonesia tidak bisa diremehkan. Kualitas skuad yang baik terlihat dari kombinasi antara pemain lokal dan diaspora, serta kontribusi positif pemain yang berkarir di Eropa. Pemain lokal menunjukkan kemampuan yang baik, dan kehadiran beberapa pemain dari Eropa yang berdarah Indonesia turut memberikan dampak positif pada tim, lanjutnya. Jay Itzes bahkan optimis bahwa Indonesia bisa meneladani langkah Maroko, yang pada Piala Dunia 2022 berhasil mencapai babak semifinal dan mengalahkan tim-tim kuat. Dengan pendekatan yang tepat, saya yakin kita bisa mencapai prestasi besar bersama Indonesia, tutupnya. Belum perkuat timnas Indonesia, Justin Hubner antar Cerezo Osaka ke puncak Liga Jepang. Justin Hubner,
bek timnas Indonesia, turun bermain saat Cerezo Osaka meraih kemenangan atas Kawasaki Frontale dalam kompetisi J1 League atau Liga Jepang. Pertandingan berlangsung di Stadion Yodoko Sakura pada Sabtu kemarin dan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Cerezo Osaka, berkat gol tunggal Leonardo Ceara pada menit ke-70. Justin Hubner masuk lapangan pada menit ke-88 menggantikan Lucas Fernandes. Pemain ini bergabung dengan Cerezo Osaka pada bulan Maret lalu, dipinjam dari klub Premier League, Wolverhampton Wanderers. Dia menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di J1 League setelah turun dalam pertandingan melawan Albirex Niigata pada 7 April 2024. Sejak bergabung dengan Cerezo Osaka, Hubner telah bermain dalam 2 pertandingan, semuanya sebagai pemain pengganti. Meskipun hanya bermain selama 5 menit, dia berhasil membantu timnya meraih 2 kemenangan. Kemenangan atas Kawasaki Frontale membuat Cerezo Osaka memimpin klasemen J1 League dengan 18 poin, diikuti oleh Sanfrecce Hiroshima dan FC Machida Zelvia, yang sama-sama mengumpulkan 16 poin. Timnas Indonesia harus waspadai salah satu pemain Qatar di Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U23 AFC dengan menghadapi Qatar U23 dalam pertandingan perdana. Pertandingan ini menjadi sangat penting karena Qatar, selain menjadi tuan rumah, juga merupakan tim yang kuat. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Menghadapi Qatar tidaklah mudah karena mereka memiliki pengalaman yang baik di Piala Asia U23 dan memiliki pemain-pemain tangguh di berbagai posisi. Salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh Timnas Indonesia U23 adalah striker Tameem Mansur dari Al Rayyan. Tameem Mansur adalah pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai penyerang tengah, gelandang serang, atau penyerang di kedua sayap. Mobilitasnya yang tinggi dapat menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Selain itu, Tameem Mansur telah menunjukkan kualitasnya di level domestik bersama Al Rayyan dan juga telah menjadi bagian dari timnas Qatar U23, mencetak 3 gol. Dia juga telah menjadi bagian dari timnas senior Qatar, bermain dalam 19 pertandingan dan mencetak 3 gol. Jika timnas Indonesia U23 tidak waspada terhadap pergerakan Tameem Mansur, gawang mereka bisa terancam. Oleh karena itu, para pemain seperti Justin Hubner dan rekan-rekannya harus memperhatikan dengan cermat ancaman yang ditimbulkan oleh Tameem Mansur di pertandingan pertama Piala Asia U23. Mengejutkan, media Irak sudah prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Media Irak memprediksi bahwa timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong memiliki kesempatan untuk melaju ke tahap berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka dianggap mampu bersaing dengan tim-tim kuat yang sering tampil dalam Piala Dunia. Setelah mencatat 2 kemenangan melawan Vietnam, timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dari Irak, salah satu kekuatan utama di Asia. Iraq Football Gallery, sebuah media Irak, memberikan penghargaan atas penampilan impresif timnas Indonesia. Melalui akun Instagram mereka pada 6 Februari 2024, mereka memberikan prediksi hasil undian grup untuk Piala Dunia 2026. Perhatian tertuju pada timnas Indonesia yang diprediksi akan berada di grup F bersama dengan tim-tim unggulan seperti Argentina, Mesir, dan Spanyol. Prediksi ini menunjukkan keyakinan Iraq Football Gallery bahwa timnas Indonesia, dengan skuad saat ini, mampu bersaing dengan negara-negara yang sering tampil di Piala Dunia. Di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, timnas Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Peringkat FIFA mereka meningkat ke peringkat 134 dunia, dan target Erick Thohir adalah mencapai peringkat 100 dunia. Pelatih Shin Tae-yong berhasil menggabungkan pemain muda dengan pemain naturalisasi, menghasilkan permainan Indonesia yang variatif dan mirip dengan gaya bermain timnas di Eropa. Meskipun perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih panjang dan penuh tantangan, tidak ada yang mustahil.
Skuad Garuda memiliki potensi untuk lolos ke turnamen bergengsi tersebut, meskipun hal tersebut pastinya tidak akan mudah.